Saat ini kita hidup di zaman di mana kita melakukan segala jenis pembayaran menggunakan uang. Di zaman ini kita lazim menggunakan uang dalam bentuk uang kertas dan koin yang diterbitkan secara sah oleh pemerintah. Setiap negara juga memiliki mata uangnya masing-masing dan nilai tukarnya juga berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Dewasa ini kita mengenal juga yang namanya uang digital, di mana uang yang kita miliki tidak lagi berbentuk lembaran-lembaran kertas yang tebal atau koin yang berat, tapi berupa angka-angka yang tertera di layar handphone atau berupa selembar kartu plastik yang bisa kita lakukan untuk menarik uang, menyetor uang, atau membayar apapun, kapanpun, dan dimanapun. Kedepan, para ilmuwan memprediksi bahwa uang tidak lagi berupa uang kertas, logam, kartu plastik, atau deretan angka di layar handphone, melainkan tersimpan dalam satu chip yang ditanam di dalam tubuh manusia sehingga meminimalisir pembobolan rekening dan pencurian uang. Manusia juga bisa bertransaksi di mana-mana dengan aman tanpa perlu takut rekeningnya disabotase oleh orang lain karena semua informasi keuangan sudah ada di dalam tubuh manusia tersebut dan tidak ada orang lain yang bisa mengambil dan menggunakannya kecuali tubuh itu sendiri. Tapi apakah kamu sudah mengetahui sejarah lengkap uang hingga menjadi alat tukar sah di sistem perekonomian kita saat ini? Sekolah mengajarkan kita bahwa dulunya uang itu adalah koin emas. Ini betul, tapi sekolah tidak pernah mengajarkan sejarah lengkap evolusi uang hingga seperti saat ini. Jadi di video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana uang berevolusi hingga menjadi seperti sekarang. Berikut konspirasi jahat ekonomi di balik terciptanya uang dan sistem perekonomian yang ada seperti sekarang. Untuk memudahkan kamu memahami sejarah ini, saya akan menceritakan ini dalam sebuah dongeng. Di dalam dongeng ini, saya akan memperkenalkan seorang tukang emas yang menjadi tokoh utama, bernama Fabian. Di abad ke-10 Masehi, uang belum ditemukan. Manusia mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan dengan sistem barter, di mana manusia biasa datang ke pasar sambil membawa barang yang mereka miliki untuk ditukarkan dengan penjual yang menjual barang yang mereka butuhkan. Lama-kelamaan, sistem barter ini mengundang banyak masalah. Banyak orang merasa sistem barter ini tidak adil. Contohnya, ada orang yang butuh sebilah pisau, tetapi ia diharuskan menukarnya dengan seekor ternak yang mereka miliki. Ada orang yang membutuhkan jasa cukur, tapi dia diharuskan membayar dengan menukar sekarung gandum yang ada di rumahnya. Karena banyak konflik yang terjadi, Fabian mengusulkan suatu solusi untuk masyarakat. Ia pun meminta masyarakat berkumpul di kota untuk membicarakan solusi ini. Fabian pun berkata, "Sebagai tukang emas, saya memiliki solusi bagi permasalahan jual beli yang ada di sini. Bagaimana jika kita menciptakan sistem uang dari emas? Jadi nanti saya akan mengukir emas menjadi kepingan kecil-kecil yang kita sebut dengan uang. Uang ini yang kita pergunakan untuk membayar. Jadi tidak perlu lagi pisau dibayar menggunakan ternak, jasa cukur dibayar dengan sekarung gandum. Semuanya dibayar menggunakan uang ini. Jadi kita bisa menciptakan penawaran yang masuk akal dan adil saat jual beli terjadi. Sebagai imbalan atas jasa saya memproduksi uang, saya akan meminjamkan 100 keping uang kepada masing-masing satu orang. Nanti setelah 1 tahun, kalian bisa mengembalikannya kepada saya dengan tambahan 5 keping uang lagi sebagai biaya pinjaman dan pembuatan uang tersebut." Mengapa saya menggunakan emas? Karena emas adalah barang tambang yang tidak bisa diperbarui dan nilainya akan terus stabil dari masa ke masa. Jadi, kita bisa menggunakannya sebagai alat pembayaran. Tapi ada salah satu penduduk yang bertanya, bagaimana jika tukang emas lain melakukan hal yang sama? Apakah kami bisa mendapatkan uang dari sana juga? Fabian pun menjelaskan, tidak boleh. Emas yang kita gunakan sebagai uang memiliki desain khusus, dan hanya saya yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk memproduksinya. Jadi saya yang berhak mengedarkan uang ini. Karena dirasa solusi yang ditawarkan cukup menarik, maka masyarakat menyetujui sistem uang emas seperti ini, dan mereka sepakat untuk menghargai 1 keping emas ini setara dengan 1 dolar. Maka, mulailah Fabian memproduksi dolar dan meminjamkannya kepada penduduk. Karena sudah adanya uang untuk alat tukar, kegiatan jual beli menjadi ramai. Muncullah pedagang pesaing yang menjual produk yang sama. Misalnya, Fulan A menjual daging di pasar, lalu muncullah Fulan B yang menjual daging pula di pasar. Karena masing-masing takut kehilangan pelanggan, maka mereka pun mulai membanting harga. Daging yang semula dihargai 5 dolar per kilogram, harganya kini turun 3-4 dolar per kilogram. Dari sinilah muncul kompetisi dalam sistem perekonomian. Hal ini tidak hanya terjadi di pasar, tapi juga terjadi pada kontraktor, operator transportasi, akuntan, petani, dan sebagainya.
para pembeli selalu memilih transaksi yang paling menguntungkan, sehingga muncullah orang-orang yang memiliki dolar lebih banyak karena mereka memenangkan kompetisi. Waktu itu tidak ada bea cukai atau lisensi yang menghambat perdagangan, sehingga standar hidup orang mulai meningkat. Setahun kemudian, Fabian mulai menagih dolar beserta kelebihan 5 dolar yang ia pinjamkan pada masyarakat. Orang yang memiliki kelebihan dolar akan mampu membayar sesuai tagihan. Mereka lalu meminjam uang lagi untuk melanjutkan aktivitas jual belinya. Sedangkan sebagian yang lain merasa kekurangan. Di sini, orang mulai merasakan memiliki hutang. Belum sempat hutang yang lama mereka lunasi, mereka sudah harus menambah hutang lagi tahun ini untuk melanjutkan jual beli dan mencari tambahan kelebihan 5 dolar lagi untuk dibayarkan tahun depan. Saat itu, belum ada seorang pun yang sadar bahwa seluruh masyarakat, sekalipun mengembalikan semua hutang mereka kepada Fabian, tetap tidak bisa melunasi hutang mereka, karena kelebihan 5% koin emas yang merupakan kewajiban mereka tidak pernah diedarkan oleh Fabian. Dari sinilah perekonomian mulai mengenal yang namanya bunga. Tak seorang pun selain Fabian yang mengetahui bahwa ada hal yang mustahil bagi masyarakat ini untuk bisa melunasi hutang mereka bila ditambahkan dengan bunga, uang yang tidak pernah dia edarkan. Di dalam toko emasnya, Fabian memiliki gudang yang sangat aman untuk penyimpanan emas. Karena saat itu mulai timbul masyarakat kaya dan miskin, maka mulai maraklah terjadi pencurian dan perampokan uang terhadap orang yang memiliki kelebihan uang. Karena takut uangnya dirampok, maka masyarakat pun menitipkan uang emasnya ke Fabian. Sebagai bukti deposit penyimpanan uang emas ini, Fabian pun menerbitkan kwitansi yang bisa dipakai sebagai pengganti emas dalam membayar atau membeli. Lama-lama, Fabian menyadari bahwa orang tidak akan kembali ke toko emasnya untuk menukarkan kwitansi dengan uang emas mereka. Ini menjadi peluang untuk Fabian. Ia tidak perlu lagi repot-repot memproduksi uang emas, tapi ia tetap bisa melanjutkan aktivitas meminjamkan uang kepada masyarakat. Bahkan jumlah pinjaman yang diberikan pun bisa lebih banyak daripada sebelumnya. Akhirnya, sistem pinjaman uang pun menjadi begini. Seorang Bapak A mendatangi Fabian untuk meminjam 100 dolar uang dengan 5 dolar sebagai bunganya dan harus dilunasi tahun depan. Fabian pun berkata, "Bagaimana kalau kamu saya berikan 100 lembar kwitansi saja? Uang emasmu tetap tersimpan di sini supaya aman dari kejahatan. Sedangkan kwitansi ini bisa kamu gunakan untuk membeli dan membayar apapun. Setahun kemudian, kamu bisa mengembalikan ke saya total 105 lembar kwitansi." Bapak A ini pun menyetujui karena saran yang ditawarkan terasa praktis. Begitu pula dengan Bapak B, C, D, dan seterusnya. Supaya tidak terjadi kesalahan, Fabian pun mencatat semua uang dan kwitansi keluar masuk atau debit dan kredit dari toko emasnya. Catatan ini kemudian disebut sebagai buku rekening. Bahkan sekarang, orang pun bisa meminjam lebih dari 100 dolar selama mereka memiliki jaminan, entah lahan pertanian, ternak, lapak dagang, atau rumah kepada Fabian. Tentu saja dengan tambahan 5% dari total pinjaman sebagai bunganya. Fabian pun menikmati keuntungan berlimpah dari bisnis uangnya ini. Bisnis yang dilakukan Fabian ini mulai menarik perhatian tukang emas dari wilayah lain. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi Fabian dan mencari tahu sistem bisnisnya. Fabian pun dengan senang hati memberitahukan cara kerjanya. Dan tukang emas ini pun mulai menjadi pemproduksi uang, peminjam uang, dan pengedar kwitansi di masing-masing wilayahnya. Karena jumlah kwitansi yang beredar semakin banyak, suatu hari para tukang emas ini melakukan pertemuan rahasia bersama Fabian. Fabian pun mengusulkan pemerintah untuk mencetak uang kertas menggantikan kwitansi yang beredar sekarang ini. Mengapa kwitansi yang beredar harus digantikan dengan uang kertas yang dicetak menggunakan desain dan tinta khusus plus ditandatangani oleh gubernur? Karena sekarang mulai marak pemalsuan kwitansi oleh masyarakat dan tentunya sangat merugikan para tukang emas. Selain itu, menulis dan menandatangani kwitansi satu persatu tentu sangat menyita waktu para tukang emas dan menghambat percepatan transaksi pinjaman uang. Fabian dan para tukang emas sepakat untuk menanggung biaya percetakan uang kertas ini. Pemerintah pun menyetujui rencana percetakan uang kertas ini dengan harapan uang yang beredar di masyarakat semakin banyak dan perekonomian tumbuh pesat. Selain itu, Fabian juga meminta pemerintah untuk memberlakukan hukum bagi orang-orang yang menambang emas mereka sendiri, di mana orang yang menambang emas wajib menyerahkannya kepada mereka, lalu mereka akan diberi imbalan berupa uang. Ini dimaksudkan agar nilai uang tetap stabil di masyarakat. Lagi-lagi pemerintah menyetujui usul ini, maka dicetaklah ribuan uang kertas dengan pecahan 1 dolar, 2 dolar, 10 dolar, dan seterusnya. Karena dirasa lebih ringan daripada uang logam, maka uang kertas ini pun dalam waktu singkat diterima oleh masyarakat.
Namun, di luar faktor kenyamanan, ternyata uang kertas dan koin emas yang beredar hanyalah 10% dari nilai transaksi masyarakat. Kenyataan perdagangan menunjukkan bahwa 90% nilai transaksi dilakukan dengan cara pemindahan buku atau cek. Supaya keuntungan bisnis Fabian tidak merosot, ia pun memikirkan cara baru. Sampai saat itu, orang-orang membayar Fabian biaya jasa untuk menitipkan koin emas atau uang mereka ke dalam gudang Fabian. Untuk menarik lebih banyak uang masuk ke gudangnya, Fabian akan membayar para depositor atau orang yang menitipkan uang di gudang Fabian 3% bunga atas emas titipan mereka. Orang tentu saja lebih suka menitipkan uang koin emas mereka ke Fabian daripada harus menyimpannya sendiri dan mendapatkan bunga 5%. Mereka bisa menghemat bunga 3% jika koin emasnya ditaruh di gudang Fabian, dan ini lebih menguntungkan daripada mereka harus membayar biaya jasa penyimpanan uang pada Fabian. Maka, berbondong-bondonglah masyarakat yang memiliki kelebihan uang menyetorkan uang emasnya ke gudang Fabian. Dari sinilah kita bisa mengenal yang namanya deposito. Akibat banyaknya masyarakat yang menyetorkan uang emasnya ke gudang, volume tabungan pun meningkat. Lama-kelamaan, bukan hanya uang emas saja yang disimpan, tapi masyarakat juga mulai menyetorkan kelebihan uang kertas mereka. Fabian pun sekarang bisa meminjamkan uang kertas sejumlah $200, $300, hingga $1.000 atau lebih selama si peminjam memiliki jaminan yang memadai. Jika dalam setahun ada 100 orang saja yang meminjam uang ke Fabian dengan jumlah pinjaman masing-masing $1.000 dan bunganya 5%, berapa keuntungan berlimpah yang dia terima? Silahkan hitung sendiri. Lama-kelamaan, Fabian dan tukang emas lainnya berhenti memproduksi uang koin emas. Pemerintahlah yang mencetak uang kertas dan diberikan kepada Fabian untuk didistribusikan kepada para peminjam dan nasabah. Fabian hanya perlu mengeluarkan ongkos cetak uang kertas yang sangat murah. Ia juga menciptakan kredit tanpa perlu menyediakan modal dan menagih bunga atas pinjaman ini. Kebanyakan masyarakat mengira bahwa suplai uang adalah program pemerintah. Mereka juga percaya bahwa Fabian meminjamkan uang dari para deposan kepada peminjam baru. Tetapi rasanya agak heran, mengapa orang lain bisa mendapatkan uang lebih banyak padahal uang para deposan masih tetap dan tidak berkurang. Seandainya semua orang mencoba mengambil uang mereka pada saat yang bersamaan, tentu skema penipuan ini akan ketahuan. Tak masalah bila sebuah pinjaman diajukan dalam bentuk uang kertas atau koin emas. Fabian tinggal mengatakan kepada pemerintah bahwa penduduk bertambah jumlahnya dan mereka memerlukan stok uang baru. Fabian tinggal menunggu perintah produksi dan cetak dari pemerintah dengan biaya yang super kecil. Lalu, apa tidak pernah ada penduduk yang mempertanyakan aksi Fabian ini? Tentu saja ada, tapi penduduk ini tidak bisa berkelit apa-apa. Karena dengan sistem yang diberlakukan Fabian, perekonomian bangsa tumbuh cepat dan rakyat menjadi makmur. Tetapi karena ada bunga yang tetap harus dibayarkan kepada Fabian, pedagang mulai menaikkan harga barang dan jasa yang mereka jual. Karyawan mulai protes, mereka selalu dibayar dengan harga yang rendah, dan pedagang atau pengusaha selalu enggan untuk memberikan bayaran yang lebih. Terjadilah jurang sosial antara si kaya dengan si miskin. Karena harga-harga mulai naik, akhirnya muncullah sekelompok orang yang menjadi bangkrut, tidak memiliki stok uang, sehingga tidak mampu lagi berbelanja kehidupan sehari-hari, apalagi melunasi hutang mereka ke Fabian. Kelompok orang ini pun melakukan demonstrasi. Mereka berpikir pemerintahlah yang memberlakukan sistem seperti ini. Mereka lupa bahwa mereka memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, seperti tanah yang bisa ditanami, ternak yang menghasilkan susu dan daging, serta aset lainnya. Tapi, orang tidak menyadarinya karena pemikiran mereka sudah tercuci otak, bahwa mereka memerlukan uang untuk mendapatkan apapun. Sebagian kecil masyarakat yang memiliki kelebihan uang akhirnya membentuk perusahaan simpan pinjam sendiri. Mereka meminjamkan uang kepada rakyat yang membutuhkan dengan jaminan tertentu. Beberapa malah meminjamkan dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan milik Fabian. Perusahaan-perusahaan pembiayaan ini tentunya membuat khawatir Fabian dan kawan-kawannya. Jadi, mereka pun memutuskan untuk membuat perusahaan pembiayaan sendiri. Kemudian, ia membeli perusahaan pembiayaan lain di pasaran yang menjadi saingannya. Sehingga semua pembiayaan pinjaman berada di bawah perusahaan milik Fabian dan sahabatnya. Situasi perekonomian mulai memburuk. Para pegawai mulai yakin bos mereka mendapatkan uang berlimpah dan menimbun kekayaan. Sedangkan bos menilai karyawannya malas bekerja sehingga enggan memberikan bayaran yang layak. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Akhirnya timbullah konflik sosial. Pemerintah pun bingung dan harus bertindak cepat untuk mengatasinya. Yang paling pertama harus ditolong tentu orang miskin terlebih dahulu. Pemerintah pun akhirnya membentuk program sosial dan memaksa orang kaya membayar tagihan
tagihan program ini sesuai dengan persentase kekayaan yang mereka miliki. Uang yang dihasilkan dari program ini digunakan untuk mensupport biaya hidup mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga hunian yang layak. Tentu saja program ini awalnya ditentang habis-habisan oleh orang kaya, karena mereka berpendapat program sosial harusnya dibayar dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Tapi, orang-orang kaya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka membangkang, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Program sosial ini selama beberapa waktu bisa membantu keadaan, tapi tidak lama kemudian masalah kemiskinan kembali timbul. Untuk menekan masalah ini, pemerintah pun menarik dana sosial dari para orang kaya semakin banyak. Ongkos sosial terus meningkat, demikian juga dengan skala pemerintahan. Kebanyakan wakil rakyat juga tidak menyetujui dengan program pemerintah yang seperti ini. Untuk mengatasinya, wakil rakyat ini pun meminjam uang kepada perusahaan Fabian dan mendistribusikannya untuk keperluan hidup rakyat miskin. Tapi tetap saja, para wakil rakyat dan pemerintah tidak tahu dari mana dan bagaimana mereka harus mengembalikan pinjaman dan bunga kepada Fabian. Untuk menjaga stabilitas sosial, pemerintah juga mengambil alih banyak pekerjaan, mulai dari guru, operator transportasi, dokter, dan masih banyak lagi. Mereka mulai digaji oleh pemerintah, namun akhirnya banyak orang tidak mendapatkan kepuasan atas pekerjaannya. Mereka merasa menjadi budak dari sebuah sistem. Tidak banyak ruang untuk berinisiatif. Sedikit penghargaan atas usaha pribadi, pendapatan mereka relatif tetap, dan kenaikan pangkat hanya terjadi jika atasan mereka ada yang pensiun, meninggal, atau berpindah daerah kerja. Dari sinilah mulai muncul sistem aparatur sipil negara atau ASN, yakni profesi-profesi tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan orang yang bekerja di dalamnya mendapatkan gaji dari pemerintah dan harus mengikuti sistem yang ada. Tetap saja, sistem seperti ini belum mampu meredam masalah sosial yang terjadi. Pemerintah pun meminta saran pada Fabian. Fabian yang kala itu sudah menjelma menjadi ahli ekonomi negara dan pendapatnya selalu didengar sebagai sesuatu yang solutif, memberikan saran kepada pemerintah sebagai berikut. Pendidikan, kebutuhan pokok, dan kesehatan seharusnya gratis dan bisa diakses oleh siapapun penduduk negeri. Dengan demikian, akan meredam konflik sosial yang terjadi. Orang miskin akan merasa bahagia dan sejahtera hidupnya. Untuk bisa seperti ini, caranya adalah mengambil uang dari si kaya dan menjadikannya biaya untuk fasilitas-fasilitas tadi. Pemerintah sudah harus memberlakukan sistem pajak, di mana semakin kaya seseorang, semakin banyak pajak yang harus dia bayar. Sedangkan orang miskin bisa dibebaskan dari pajak. Dan setelah memberikan nasihat ini, Fabian pun tak lupa mengingatkan kepada pemerintah. Jangan lupa, Anda juga masih memiliki hutang pada saya yang belum terbayar. Tapi tidak usah khawatir, Anda bisa membayarnya melalui pendapatan pajak. Pemerintah pun mempercayai Fabian, dan mereka pun segera menetapkan beragam pajak bagi orang kaya dan pedagang atau pengusaha. Semakin banyak penghasilan yang didapatkan, semakin banyak pajak yang harus dibayarkan. Tak seorang pun anggota masyarakat kaya yang setuju. Tapi lagi-lagi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Turuti sistem yang dibuat oleh pemerintah, atau mereka bisa masuk penjara. Karena tidak mau merugi, pedagang dan pengusaha kemudian menaikkan harga barang dagangannya. Para pegawai mulai menuntut kenaikan gaji. Bisnis yang tidak kuat mulai gulung tikar. Dan pengusaha yang ingin berhemat mulai menggantikan tenaga manusia dengan mesin. Siklus ini terus berulang dan memaksa pemerintah terjebak dalam gulungan hutang dan pembentukan skema-skema sosial lainnya. Pengaturan tarif dan perlindungan mulai diterapkan untuk menyelamatkan industri-industri tertentu dari kebangkrutan. Sebagian orang mulai bertanya-tanya, apakah tujuan dari ekonomi seperti ini? Apakah untuk menciptakan lapangan kerja? Atau memproduksi barang. Seiring dengan memburuknya keadaan, orang-orang dan pemerintah mulai mengendalikan upah pegawai, atau yang kita sebut sekarang sebagai UMK atau upah minimum karyawan, kontrol biaya, dan segala macam kontrol lainnya. Pemerintah juga terus menambah pajak dan memperkenalkan pajak-pajak baru yang harus dibayarkan oleh pedagang, pengusaha, dan orang-orang kaya lainnya. Di satu sisi, Fabian pun mulai menagih pemerintah untuk melunasi pinjaman berikut bunganya. Dari mana lagi pemerintah membayar? Jika bukan lewat iuran pajak, sedikit demi sedikit kekayaan negara berpindah dari tangan pemerintah ke tangan Fabian. Dan Fabian memiliki kendali yang besar untuk mengontrol masyarakat dan perekonomian. Beberapa orang yang menyadari bobroknya sistem ini dibuat diam oleh Fabian dan pemerintah, entah dengan tekanan finansial, ejekan publik, hingga penghilangan orang. Untuk mengontrol masyarakat, Fabian pun mulai membeli kepemilikan media massa dan elektronik, mulai dari TV, koran, majalah, hingga internet.
Fabian pun mulai melakukan beragam propaganda supaya orang tidak ada yang menyadari kecurangan yang dia lakukan sejak awal uang diciptakan. Publik dibuat terkecoh dengan pemberitaan dan citra-citra positif yang disebar melalui media massa. Tak cukup sampai di negaranya sendiri, Fabian yang sekarang menjadi super kaya menduplikasi sistem hutangnya ke negara-negara lain. Negara lain pun berhutang kepada Fabian demi meningkatkan perekonomian dan menekan masalah sosial yang ada. Saat ini, hampir seluruh dunia memiliki hutang pada Fabian. Jika suatu negara tidak mampu membayar hutang pada Fabian, maka Fabian dengan leluasa bisa menyita kepemilikan aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Lagi-lagi, Fabian menang dan semakin kaya raya. Pertanyaannya, jika seseorang sudah memiliki kekayaan yang tertimbun berlimpah ruah, selanjutnya, apa yang dilakukan untuk bisa menyenangkan hatinya? Bagi mereka yang memiliki mentalitas menguasai, tentu jawabannya adalah kekuasaan mutlak atas kemanusiaan. Kebanyakan tukang emas akhirnya mengarah ke sana. Mereka sudah merasakan rasanya jadi kaya raya, dan perasaan itu tidak cukup untuk memuaskan diri mereka. Mereka membutuhkan tantangan baru untuk ditaklukkan, yakni menguasai seluruh umat manusia. Permainannya adalah sebagai berikut. Fabian dan para tukang emas lainnya percaya bahwa mereka adalah kelompok superior atas yang lainnya. Adalah hak dan kewajiban kami untuk mengatur. Masyarakat tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka perlu dikendalikan dan diatur. Di seluruh negeri, Fabian dan kawan-kawan memiliki banyak perusahaan pembiayaan. Memang, masing-masing perusahaan dimiliki secara pribadi. Secara teori, mereka bersaing satu sama lain. Namun kenyataannya, mereka semua saling bekerja sama di balik layar. Setelah berhasil membujuk pemerintah, mereka mendirikan sebuah institusi yang disebut sebagai bank sentral. Mereka bahkan tidak perlu mengeluarkan modal untuk mendirikannya. Mereka menciptakan kredit dengan menggunakan uang deposito masyarakat. Institusi ini tampak seperti badan yang meregulasi suplai uang dan merupakan bagian dari pemerintah. Tapi anehnya, tidak ada wakil pemerintah yang diizinkan menjabat sebagai badan direksi di dalamnya. Pemerintah tidak lagi meminjam uang kepada Fabian. Sekarang, pemerintah meminjam uang langsung kepada bank sentral dengan cara menerbitkan surat hutang negara. Jaminan dari pinjaman ini adalah penerimaan pajak negara. Ini adalah bagian dari rencana Fabian, menyingkirkan kecurigaan orang kepadanya dengan membuat kesan seolah-olah suplai uang dikendalikan oleh pemerintah. Kenyataannya di balik layar, Fabian dan para konglomerat mantan tukang emaslah yang memegang kendali. Secara tidak langsung, Fabian dan kawan-kawanlah yang mengendalikan pemerintahan. Tidak penting siapa yang terpilih sebagai wakil rakyat atau presiden, Fabian tetap memegang kendali atas uang. Pemerintah selalu mendapatkan uang yang mereka inginkan, tapi Fabian bisa menaikkan suku bunga sesuka hati. Sampai detik ini, uang kertas dan uang koin masih banyak beredar. Ini harus dilenyapkan, karena selama manusia memegang atau menyimpan uang kertas dan koin, manusia bebas memperjualbelikannya. Manusia masih memiliki kontrol atas kehidupan dan perekonomian mereka masing-masing. Di satu sisi, membawa banyak uang kertas dan koin dalam jumlah banyak tentu tidak nyaman. Sistem baru harus dipikirkan. Maka dari itu diterbitkanlah sebuah kartu plastik tempat kita menyimpan semua uang kita berapapun jumlahnya. Kartu ini bisa kita gunakan untuk memindahkan uang kita ke rekening orang lain, membayar dan membeli sesuatu hingga menyetor atau menarik uang kertas itu sendiri. Kartu ini biasa kita sebut sebagai kartu debit. Tidak cukup sampai di sini, untuk menambahkan kekayaan dan perputaran uang, dibuatlah sistem di mana melalui kartu plastik ini manusia bisa berhutang. Jadi siapapun yang menggunakan kartu plastik ini, mereka bisa membayar mundur. Jika mereka membayar sebelum jatuh tempo, mereka tidak dikenakan bunga. Tapi jika mereka membayar melewati jatuh tempo, mereka akan dikenakan bunga. Dalam jangka waktu tersebut, orang bisa berhutang untuk membeli barang keinginan mereka. Orang bisa berhutang untuk membayar keperluan mendesak mereka, dan pengusaha bisa berhutang untuk membayar biaya produksi usaha mereka. Bagaimana jika orang tidak mampu melunasi saat tanggal jatuh tempo datang? Tenang, orang masih diizinkan membayarkan pelunasan minimal, biasanya 10% dari total tagihan. Sisanya akan dimasukkan menjadi pinjaman dan dikenai bunga 1,5% hingga 2,5% per bulan. Jadi dalam setahun, orang harus membayar bunga sebesar 18 hingga 30% per tahun. Kartu plastik sakti ini kemudian kita kenal sebagai kartu kredit. Jika dipikir-pikir, manusia zaman sekarang telah hidup dalam pusaran hutang. Meskipun kita berusaha tidak berhutang ke siapapun sejak kita kecil, tapi tetap saja kita telah masuk ke dalam sistem hutang yang lebih besar, yakni hutang negara. Apapun yang kita beli, selalu ada sekian rupiah yang disisihkan pedagang atau pengusaha untuk membayar pajak. Begitu pula, jika kita memiliki kekayaan dan penghasilan melimpah, ada beberapa macam pajak yang harus kita bayar. Sedangkan sekian persen pendapatan pajak digunakan untuk membayar hutang negara. Pertanyaannya, adakah di dunia ini negara yang hidup tanpa hutang?
Kembali kepada kartu kredit tadi. Kartu kredit ini suatu saat akan menggantikan uang kertas dan uang koin yang beredar. Tapi Fabian paham, membawa kartu kredit masih berisiko terjadi pencurian. Bagaimana dengan uang digital di handphone? Sama saja, handphone seseorang berisiko untuk dicuri dan disabotase oleh pencuri. Cara paling aman adalah dengan menanamkan uang ke dalam tubuh pemiliknya, sehingga orang lain tidak akan punya kuasa untuk melakukan tindak kejahatan dan mencuri kekayaan seseorang. Cara paling aman adalah dengan menanamkan chip atau kode nomor yang terdapat dalam kartu kredit atau debit ke dalam tubuh manusia. Chip atau kode nomor inilah yang menyimpan semua data finansial seseorang, meliputi jumlah uang yang disimpan, transaksi apa saja yang dilakukan, data diri, hingga kemana saja orang ini bepergian akan selalu terpantau melalui server yang sama. Kedepan, orang tidak perlu lagi melakukan gesek kartu atau scan QR code dari handphone untuk membayar. Orang tinggal melakukan scanning atau pemindaian tubuh di bawah alat pemindai yang tersambung dengan komputer untuk melakukan pembayaran atau pembelian. Sampai disinilah cerita uang dan perekonomian manusia selesai. Apakah kamu merasa cerita ini memiliki kemiripan dengan kehidupan kita sehari-hari? Tuliskan di kolom komentar. Dan siapakah Fabian dan para tukang emas ini sebenarnya?